Halo teman-teman semua, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang eh, kerajaan Tarumanagara. Jadi di sini mau jelasin dulu poin-poinnya. Yang pertama itu ada di daftar isi itu ada latar belakang, ada masa kejayaan, fase kemunduran, dan peninggalan sejarah. Kita lanjut ke latar belakangnya. Oke, yang pertama latar belakang. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan kuno di Indonesia yang berdiri pada abad keempat hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan kuno yang terletak di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, Jawa Barat, dan sekitarnya. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Purnawarman pada abad keempat hingga Masehi dan merupakan salah satu kerajaan terkuat di Jawa pada masa itu. Kerajaan Tarumanegara memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Raja Purnawarman sendiri adalah seorang raja yang bijaksana dan memiliki visi yang luas untuk memajukan kerajaannya. Oke, kita lanjut. Dalam hal agama, Kerajaan Tarumanegara menganut agama Hinduisme, khususnya aliran Wisnu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh kerajaan ini, seperti Prasasti Tugu dan Prasasti Ciaruten. Kerajaan Tarumanegara juga memiliki perekonomian yang kuat, didukung oleh pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Kerajaan ini memiliki hubungan dagang yang luas dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara. Selain itu, Kerajaan Tarumanegara juga meninggalkan beberapa warisan penting seperti prasasti, situs arkeolog, dan budaya yang masih hidup hingga saat ini. Oleh karena itu, Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu bagian penting dari sejarah Indonesia. Oke, kita lanjut. Berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Pada tahun 358 Masehi, Raja Purnawarman memutuskan untuk mendirikan sebuah kerajaan yang baru, lebih kuat dan stabil. Ia memilih wilayah strategis di sekitar Sungai Citarum sebagai pusat kerajaannya. Kerajaan ini kemudian diberi nama Tarumanegara, yang berarti negeri yang damai dalam bahasa Sanskerta. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu ada di masa kejayaan. Masa kejayaan Tarumanegara terjadi pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi di bawah pemerintahan Raja Purnawarman dan penerusnya. Nomor apa aja sih pencapaiannya? Mau tahu? Mungkin ikutin aja. Yang pertama itu ada perluasan wilayah. Kerajaan Tarumanegara berhasil memperluas wilayahnya hingga mencakup sebagian besar Jawa Barat dan beberapa wilayah di Jawa Tengah. Yang kedua, pengembangan ekonomi. Kerajaan Tarumanegara mengembangkan ekonominya melalui perdagangan dan pelayaran. Mereka memiliki hubungan yang luas dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Kerajaan Tarumanegara membangun beberapa infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan candi. Yang keempat, pengembangan budaya. Kerajaan Tarumanegara mengembangkan budayanya melalui pengembangan kesenian, sastra, dan agama. Nah, jadi aku sedikit ada kejadian penting tentang ya Kerajaan Purnawarman dan tentang Kerajaan Tarumanegara sendiri. Jadi di sini yang pertama, pengangkatan Raja Purnawarman. Raja Purnawarman diangkat sebagai Raja Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Yang kedua, perang melawan Kerajaan Kutai. Tarumanegara pernah berperang melawan Kerajaan Kutai yang berakhir dengan kemenangan Tarumanegara. Yang ketiga, pembangunan candi. Tarumanegara membangun beberapa candi seperti Candi Cangkuang dan Candi Batujaya. Yang keempat, Kerajaan Tarumanegara mengembangkan agama Hindu yang menjadi agama resmi kebudayaan. Kita lanjut ke poin berikutnya. Yaitu ada fase kemunduran. Fase kemunduran Kerajaan Tarumanegara terjadi pada abad ke-7 Masehi setelah masa kejayaan kerajaan ini, dan ini yang menyebabkan beberapa kemunduran Kerajaan Taruman sendiri adalah yang pertama itu ada perebutan kekuasaan. Setelah wafatnya Raja Purnawarman,
Terjadi perebutan kekuasaan di antara para pangeran dan bangsawan yang menyebabkan kelemahan dan ketidakstabilan pemerintahan. Yang kedua, serangan dari luar. Kerajaan Tarumanegara diserang oleh kerajaan-kerajaan lain, seperti Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, yang menyebabkan kehilangan wilayah dan kekuatan militer. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Ekonomi Kerajaan Tarumanegara mengalami kemerosotan akibat perang, perebutan kekuasaan, dan kemerosotan infrastruktur. Yang keempat, perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya yang terjadi pada masa itu seperti perubahan agama, adat istiadat, menyebabkan kelemahan dan ketidakstabilan sosial. Kita lanjut ke peninggalan-peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu ada Prasasti Tugu. Prasasti Tugu merupakan peninggalan sejarah pada masa Kerajaan Tarumanegara yang diperkirakan telah ada sejak abad kelima. Batu tulis yang berada di Kecamatan Roja, Jakarta Utara ini pertama kali dilaporkan penemuannya pada tahun 1979. Manuskrip yang tertera dalam prasasti ditulis dalam aksara Pallawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Isinya sendiri mengenai penggalian dua sungai bernama Chandrabahaga dan Gomati pada masa pemerintahan Raja Purnawarman di tahun ke-22. Dalam prasasti tersebut juga diceritakan bahwa sungai Gomati yang dibuat melewati kediaman sang raja tersebut memerlukan waktu 21 hari dalam pembuatannya. Kita lanjut, ini maaf ada yang salah. Nah, ini yang kedua. Ini sebenarnya salah, sorry maaf ya teman-teman. Jadi yang kedua itu ada Prasasti Jambu. Prasasti Jambu merupakan peninggalan lainnya dari Kerajaan Tarumanegara. Dinamakan Prasasti Jambu karena prasasti ini pertama kali ditemukan di sebuah perkebunan jambu yang terletak di Pasir Sikolengka, Pasir Gintung, Parakan Mecang, Kabupaten Bogor pada tahun 1954. Prasasti Jambu sendiri berceritakan telapak kaki Raja Purnawarman dengan sebuah keterangan yang menggambarkan tentang sosoknya yang gagah, jujur, masyhur, serta memiliki baju jirah yang tidak dapat ditembus oleh senjata musuh. Prasasti tersebut ditulis dalam huruf Pallawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Kita lanjut. Nomor 3, yaitu Prasasti Muara Cianten. Prasasti yang berada di tepi sungai Cisadane ini pertama kali ditemukan pada tahun 1864 oleh N.W. Hoppermans. Sampai saat ini, Prasasti Muara Cianten memang masih menjadi misteri, mengingat tulisan terdapat dalam batuan andesit berdiameter cukup besar. Tersebut telah terkikis air sehingga sulit untuk dibaca. Meskipun demikian, para ahli sendiri menduga manuskrip yang terdapat dalam batu tersebut menggunakan huruf Sangka. Hal tersebut berdasarkan beberapa karakteristik huruf yang dinilai mirip dengan terdapat pada prasasti Ciaruten. Kita lanjut. Selanjutnya ada Candi Cibuaya. Situs Candi Cibuaya merupakan salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara yang lokasinya berada di Desa Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Candi Cibuaya sendiri mulai pertama kali terdeteksi setelah Arca Wisnu Cibuaya I yang diduga peninggalan dari abad ke-7 ditemukan. Sebelumnya, keberadaan Wisnu Cibuaya sendiri masih menjadi sebuah perbincangan hangat, mengingat tak ada informasi lebih selain struktur arca yang mirip dengan peninggalan kerajaan Hindu. Akan tetapi, berdasarkan kesamaan karakteristik dari beberapa benda bersejarah, peninggalan kerajaan Tarumanegara yang telah ditemukan sebelumnya, situs tersebut pada akhirnya diidentifikasi sebagai peninggalan Tarumanegara dari dinasti Purnawarman. Lanjut. Yang selanjutnya ada Candi Batu Jaya. Candi Batu Jaya merupakan salah satu situs bangunan bersejarah peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang ada di Kota Karawang, Jawa Barat. Struktur bangunan yang berdiri di atas lahan 500 hektar
tersebut diketahui merupakan candi peninggalan sejarah tertua yang ada di Indonesia. Hal itu berdasarkan informasi dari sejumlah artefak yang juga ditemukan di lokasi yang sama. Oleh para arkeolog, di lokasi kompleks sendiri terdapat 62 bangunan candi yang diperkirakan telah ada sejak abad keempat Masehi. Menurut catatan sejarah yang ditemukan, konon salah satu kerajaan di Indonesia tersebut merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Beberapa candi yang cukup populer yang ada di sana antara lain Candi Jiwa, Candi Rukus, dan Candi Blandongan. Kita lanjut. Selanjutnya ada Prasasti Kebon Kopi 2. Prasasti Kebon Kopi 2 atau disebut juga dengan Prasasti Rakyat Juru Pengambat merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara selanjutnya yang ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten, Hilir Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini ditulis dalam huruf Rawi, maaf ini Rawi ya, maaf, maaf teman-teman ini Rawi, dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Penemuan prasasti ini memang sempat menjadi misteri mengingat beberapa informasi yang ditulis tidak memiliki akurasi yang tepat, hanya saja dari isinya sendiri diduga prasasti tersebut mengenai seseorang Raja Sunda yang lihai dalam berburu dan telah dikembalikan status kekuasaannya. Lanjut. Selanjutnya ada prasasti Cidang Hiang atau Lebak. Selanjutnya ada prasasti Cidang Hiang atau Lebak, prasasti bersejarah yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara ini berada di tepi aliran sungai Cidang Hiang di Desa Lebak, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh Tue Bagus Rosjan pada tahun 1947. Wilayah ini memang termasuk dalam peta kekuasaan Kerajaan Tarumanegara di masa lalu. Prasasti ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan prasasti Tugu yang ditemukan di Roja, Jakarta. Prasasti ini tersebut merupakan tanda kekuasaan sang raja di wilayah tersebut. Isi prasastinya mengenai karakter sang raja yang dikenal memiliki keperwiraan, keagungan, dan keberanian sebagai seorang raja. Lanjut, selanjutnya ada prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi merupakan peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara yang berada di Bukit Pasir Awi, Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Prasasti Pasir Awi pertama kali ditemukan oleh N. W. Hoppermans, seorang arkeolog asal Banda pada tahun 1864. Prasasti ini menunjukkan pahatan sepasang kaki yang sedang menghadap ke arah utara dan timur. Kaki tersebut diduga milik Raja Purnawarman. Karakteristik yang ditunjukkan oleh prasasti ini memang serupa dengan prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara yang lain seperti prasasti Ciaruten dan prasasti Pasir Jambu. Dan selanjutnya yang terakhir ada prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten atau yang disebut juga dengan prasasti Ciampea merupakan prasasti yang ditemukan di Sungai Sadane yang berada di Desa Ciaruten, Ilir Cibung Bulang, Kabupaten Bogor pada tahun 1863. Prasasti ini menunjukkan jejak sepasang telapak kaki dengan keterangan yang ditulis dalam huruf Palawa menggunakan bahasa Sanskerta. Isinya sendiri merupakan pesan yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah kekuasaan sang raja. Dalam prasasti tersebut juga disebutkan bahwa telapak kaki sang raja mirip dengan telapak kaki Dewa Wisnu, di mana Dewa Wisnu sendiri dalam ajaran Hindu dikenal sebagai dewa pemelihara 10 candi Batu Jaya. Oke. Dan ini adalah sumber yang saya dapat dari semua materi. Jadi, mungkin segitu saja dari saya. Dan bila ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.